Rofi. Aku di sini sebagai koordinator desa Jaga B2. Jadi selama hampir 30 hari ini salah satu kegiatan yang kami lakukan yaitu sosialisasi anti bullying di Min 7 Bandar Lampung. Waktu itu kegiatannya sangat seru sih, kayak kita ketemu sama anak-anak di sana, kita juga cerita tentang apa itu bullying, dan anak-anak di sana juga seru. Mereka juga sangat aktif, mereka juga sangat ramah ke kita juga sangat sangat ramah ke mereka. Hal yang paling berkesan selama sosialisasi anti bullying itu ketika sesi curhat sih, dimana saat sesi curhat itu ada beberapa anak yang memang mereka itu dibully habis-habisan. Mereka nangis, mereka cerita ke kita. Selama pelaksanaan Prokja anti bullying itu, gue nggak expect banget kalau ternyata madrasah pun ada pembuliannya. Dan gue yakin sih murid-murid situ pada berprestasi, pinter-pinter, namun ada aja gitu yang ada orang yang iri. Ya target kami di situ membuat murid-murid itu bisa berani untuk speak up, bisa melaporkan, membela bahkan, dan cara menghadapi bullying itu sendiri sih. Kemarin selama di KKN, gue ketemu anak-anak SD yang super fun and cheerful. Terus gue nggak expect mereka tuh seantusias itu dan mau menerima materi isi piringku, dimana itu salah satu program kerja kita. Dan ya, gue nggak expect sih mereka seantusias itu. Selain menjadi sekretaris, aku juga sempat menjadi PJ sosialisasi pembuatan pupuk organik cair. Sosialisasi itu dilaksanain di Kelurahan Desa Jagabaya 2. Dan aku nggak nyangka kalau semua masyarakatnya sangat begitu antusias saat kita melakukan praktek pembuatan pupuk organik cair. Sebenarnya saya sih yang menginisiasi, jadi saya yang bertanggung jawab. Pastinya ngerasa ada tanggung jawab beban berat gitu ya. Waktu POC itu perasaan saya itu beban berat semua itu langsung terlepas karena ngeliat ini pesertanya itu antusias, terutama ada Bu Susanti yang mau volunteer untuk ikut bantu buat POC. Nah itu saya senang banget lihat senyum dia, kayak pertanyaan-pertanyaannya macam-macam deh pokoknya. Selama KKN aku pernah membantu mengedukasi anak-anak TK PAUD tentang tata cara cuci tangan yang baik dan benar. Dan aku gak nyangka ternyata mereka excited itu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Aku juga sangat senang bisa bertemu dengan anak-anak kecil yang gemas dan lucu-lucu lah pokoknya. Kemarin aku bertemu anak-anak TK yang lucu dan gemas. Kita pemilihan sampah organik dan anorganik. Lalu ternyata mereka bisa mengikuti game yang sudah kami berikan sesuai yang sudah kami tentukan. Aku pernah bantuin anak-anak TK untuk misahin antara sampah organik dan anorganik. Ternyata anak-anak TK di sini itu lucu-lucu ya. Terus mereka juga banget. Ternyata mereka juga pinter-pinter. Di sini gue sebagai PDD sekaligus penanggung jawab UMKM buat digitalisasi. Kemarin tuh kegiatannya kita itu nyamperin setiap UMKM yang ada di sini. Jadi ya kita nyamperin warung, toko sembako, ada tukang pakas jepit rambut. Ya overall sih seru ya. Jadi ternyata pelaku UMKM di sini itu suportif, sama mereka itu mau loh buat diajak kerjasama. Waktu lagi Prokja UMKM itu ketemu dengan banyak ibu-ibu dan para UMKM yang mungkin membutuhkan para Gen Z untuk digitalisasi dan brandingan untuk jualannya. Kakak ini gue ngikutin beberapa program kerja, di antaranya aksi tanam bibit cabai. Di mana aksi tanam bibit cabai ini masyarakat sangat antusias. Ada beberapa ibu yang sangat terbantu, di mana aksi tanam bibit cabai ini merupakan pengaplikasian dari program kerja POC. Jujur awalnya memang gue
berekspektasi besar karena memang gue pada dasarnya suka sama anak kecil karena menurut gue berisik gitu ya. Cuman setelah gue sosialisasi ke anak-anak TK itu ternyata mereka itu selucu itu, terus juga ramah-ramah, baik-baik. Lagi cuci-cuci tangan itu tuh lucu banget, itu suatu pengalaman yang besar buat gue pribadi. Gue cuma mau jelasin, menceritakan kesan kepesan gue aja ya. Kesan gue selama KKN ini, gue nggak nyangka sih kalau dapat kelompok yang seru, dapat kelompok yang nggak sesuai di ekspektasi gue. Gue awalnya mau pengen cepet pulang, pengen cepet KKN. Ternyata setelah selesai KKN ini rasanya kayak sedih banget, rasanya pengen nangis. Gue rasanya kayak punya keluarga baru di sini, seolah-olah mereka itu udah jadi keluarga gue. Gue pengennya kayak gini aja terus, tapi kan kita nggak bisa ya, kita harus menjalani kehidupan masing-masing setelah ini. Kesan-pesan sendiri selama KKN ini sangat bersyukur ketemu 12 orang dari berbagai macam fakultas yang baru-baru semua, orang-orangnya juga sangat suportif. Bersyukur banget lah pokoknya ketemu mereka ini, pokoknya bersyukur banget deh. Kesan KKN ini setiap mahasiswa itu bakal ada sirkelan segala macem, pada cuek, pada gimana. Ternyata kelompoknya udah bisa jadi keluarga kedua gue. Juga bersyukur banget bisa kelompok sama kamu sama kalian maksudnya. Dan terima kasih juga udah menerima gue walaupun gue di angkatan 22. Ya gue berusaha bikin setara sama kalian aja sih. Pesan dari gue sih banyak ya, jaga kesehatan, jangan begadang, jangan telat makan, itu penting banget ya. Jangan lupa olahraga. Gitu aja. Kalau nggak KKN ini, gue nggak ngerasain rasanya punya temen yang super random, terus juga yang solid. Dan gue nggak, kalau nggak KKN gue nggak ngerasain rasanya luting jambu. Jadi love you guys. Syukur banget bisa kenal kalian di kelompok ini. Kalau nggak KKN ini, aku nggak bakal ngerasain rasanya diperhatiin, dianggap, dan nggak merasa kesepian lagi. Ada suatu momen di mana waktu awal kita menginap di posko dan aku datang telat, kalian berdua belas rela menunggu satu orang hanya untuk memulai makan malam. Dan itu menurut aku hal sepele, namun kayak berkesan banget buat aku karena aku merasa dianggap, dicariin kalau nggak ada, dan ngerasa kayak aku tuh dipeduliin banget sama kalian. Pokoknya kalian best banget. Selama KKN, kesan dan pesannya teman-temannya sangat menyenangkan. Yang awal-awalnya asing, tapi ternyata bisa menjadi orang-orang yang seperti keluarga. Yang awal hal-hal yang bisa dilakukan secara berat, tetapi bisa ringan karena dilakukan secara bersama. Pesannya, semoga setelah KKN ini kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dan di suatu hari nanti kita bisa bertemu dan satu wishlist kita satu persatu bisa tercapai. Terima kasih. Aku dapetin momen-momen yang seru-seru banget. Aku dapet banyak temen yang awalnya kita asing, nggak saling kenal, terus tiba-tiba jadi deket banget. Kita ketawa-ketawa bareng, ngobrol bareng sampai tengah malam. Aku di sini nggak pernah merasa kesepian. Kadang kita juga ribut tentang masalah sepele, tapi nggak tahu tiba-tiba kita baikan aja. Terus kalau nggak KKN ini juga, aku nggak pernah ngerasain tidur day one di posko itu menggigil kedinginan. Terus aku juga nggak bakal ngerasain rebutan kamar mandi tiap pagi. Terus jalan bareng-bareng pas malam, tiba-tiba lewat kuburan terus kita lari. Atau duduk di pinggir rel, terus
pas keretanya lewat itu rasanya kayak mau masuk angin. Nah, pesannya untuk kita semua, semoga kita selalu bisa untuk jalur komunikasi dimanapun. Semoga selesai KKN ini kita masih bisa kumpul bareng-bareng dan nggak lupa satu sama lain. Kesan pesan saya sama KKN ini seru sih, asik. Awalnya mikirnya kayak, kelompoknya ini kayaknya nggak seru deh. Tapi ternyata setelah udah berjalannya waktu, ternyata mereka asik juga, sering sharing sama saya sendiri khususnya. Terus habis itu bisa bagi cerita lah, pokoknya bareng-bareng. Terus untuk pesannya sendiri, one day kalau misalnya ketemu sapa aja, soalnya saya ini orangnya pemalu gitu ya. Oke, dadah. Dari KKN ini gue belajar banyak hal tentang kayak masak, terus nyobain mang jambu di depan ini KUA, terus habis itu pokoknya sehat-sehat terus untuk para teman-teman KKN dan semuanya semoga cepat lulus, dilancarkan sampai menjadi gelarnya masing-masing. Thank you guys. Kesan pesan selama KKN, kesannya kalau teman-temannya seru-seru, kalau nggak KKN mungkin nggak akan ketemu 12 orang yang sifatnya beda-beda. Terus juga waktu kecelakaan nggak akan ngerasain gimana rasanya pas waktu gemetaran terus langsung disusul sama mereka. Terus dianggap adik. Lalu mereka juga baik-baik, semoga mereka lulus tepat waktu, kehidupannya juga lancar. Untuk pesannya juga, Bang akan begadang sampai jam 3, terus bangun jam 5 untuk masak, tiket masak, terus juga masakannya enak-enak. Mereka juga baik banget dan seru. Untuk pesannya, semoga mereka dipermudah kuliahnya, lalu diberikan hal-hal baik dalam hidup mereka semua. Thank you guys. Ya, untuk pesan gue sendiri sih, semoga kedepannya kita masih bisa bareng-bareng lagi, kita masih bisa kumpul-kumpul bareng, ketemu bareng, cerita bareng, bisa ketawa bareng lagi, bisa makan bareng lagi. Semoga di kedepannya kita bisa sukses di jalan masing-masing yang telah kita pilih ya. Kalau udah sukses, semoga kita bisa kumpul, bisa reunian ya. Gitu. Ya, makasih. Untuk pesannya sendiri, gue ngerasa diterima dan cukup berterima kasih ke anggota kelompok ini. Dan pesannya, see you next time. Kesan-pesannya mungkin awal-awal waktu pertama kali KKN, gue mikirnya kayaknya gue gak bakal cocok deh sama kelompok ini. Terus gue juga bakal canggung sampai akhir gimana. Gue mikirnya kayak gue pengen buru-buru selesai gitu di KKN ini. Terus ternyata pas udah berjalan sebulan, ternyata kekeluargaan di KKN itu dapet banget ya. Kesan-kesannya sih buat semuanya, makasih ya buat udah bersama sejauh ini. Gue tahu mau ucapin apa lagi. Buat kesan-kesan teman-teman KKN, gue sejak awal first meet sama teman-teman KKN, gue nggak berekspektasi besar kayak gue bakal fit in, gue bakal nyaman sama teman-teman kelompok gue. Tapi setelah gue udah menjalani hampir 30 hari, itu salah ekspektasi gue selama ini, karena mereka tuh bener-bener bukan teman lagi tapi keluarga. Karena di saat ada yang sedih, mereka tuh pada nanya. Terus ini sebuah kenangan sih untuk gue pribadi yang gak bisa gue lupain, gak lupa dengan hal-hal yang udah kita lewatin bareng-bareng. Thank you. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Hari-hari sederhana kini berubah menjadi kenangan berharga.
Kami datang membawa niat pengabdian dan pulang dengan cerita tentang kebersamaan. Di sini kami belajar arti berbagi, tentang tawa yang tulus dan lelah yang terasa ringan karena dijalani bersama. Terima kasih KKN Jagabaya 2 tahun 2026 atas setiap pelajaran dan kehangatan. Ini bukan akhir, hanya jeda antara kenangan dan masa depan.